Haleluya, puji Tuhan. Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita saudaraku? Amin. Yang bersukacita boleh kasih salam ke kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam setiap kita. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh ada hingga saat ini semuanya hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau sama-sama bersatu hati Tuhan, menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami mau sama-sama Tuhan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Ini pujian pengagungan kami akan Engkau ya Bapa. Bapa kami yang begitu baik Tuhan. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersuka ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
di hadapan Tuhan. Kita ingat kembali bagaimana pengorbanannya di atas kayu salib bagi setiap kita. Kita ingat kembali peristiwa di mana Tuhan Yesus Kristus Allah yang menyerahkan nyawanya bagi setiap kita agar setiap kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bebaskan kami dari segala maut ya Bapa. Kasih-Mu juga Tuhan yang memulihkan setiap kami Bapa. Kasih-Mu juga Tuhan yang membaharui setiap hidup kami Tuhan. Sungguh tidak ada kasih yang seperti-Mu Bapa. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib bagi setiap kami Bapa. Terima kasih untuk darah-Mu yang menyucikan kami dari segala dosa dan kutuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Agung nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu. Yang segala yang bernafas memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Setiap jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name, amen, forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Amen. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang kuasa, Dia Allah yang hidup. Haleluya Yesus Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur Bapa. Hati kami sungguh bersuka Tuhan, mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan. Berikan kami roh-Mu ya Bapa, roh yang terus menyala-nyala Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap lebih lagi bersuka cita akan kebaikan-Mu dan keajaiban-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita boleh kasih tos ke kanan kiri, katakan kita bangga punya Tuhan Yesus. Bangga punya Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Tuhan yang selalu baik bagi kita. Amin. Amin. Dia Tuhan yang selalu setia bagi kita. Amin. 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 Sama-sama kita memuji Tuhan.
kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga memiliki Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biarlah senantiasa dalam hidup kami mau terus bersujud dan menyampaikan terima kasih kami, bersyukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus Tuhan. Bukti kasih-Mu Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Amin. Pengorbanan di Kalvari berharga tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
Terpujilah Engkau di setiap hidup kami, yang Engkau selalu ditinggikan, diagungkan. Engkau selalu dimasyurkan dalam setiap musim hidup kami. Sungguh tidak ada kebanggaan, tidak ada yang dapat kami pegang, pertahankan di dunia. Tapi kami adalah orang-orang yang berbahagia kami memiliki Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Dialah segala pujian kami, menjadi persembahan dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan dialah di dalam hadirat-Mu juga kami akan diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Dialah kami mengerti dan kami hidup dalam pengertian. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana keadaan Bapak Saudara? Luar biasa ya. Karena saya percaya memang hidup yang kita jalani ini banyak perjuangan. Tetapi saya percaya dalam segala perjuangan kita Tuhan juga setia menyertai dan memelihara kita. Amin. Oke, hari ini ada kelanjutan yang saya mau sampaikan bagi kita mengenai Kristus Yesus adalah kebenaran sesungguhnya. Saya ulangi, Kristus Yesus adalah kebenaran sesungguhnya. Bapak Saudara, satu hal yang kita harus sadari sebelum kita terlahir di dunia ini, artinya masih dari sejak dalam kandungan, bahkan sebelum kita ada di dalam kandungan, sudah ada banyak kebenaran atau ideologi yang muncul di muka bumi ini. Terlebih ketika manusia jatuh dalam dosa, ada banyak upaya yang dilakukan oleh manusia, termasuk membangun kebenaran sendiri ataupun berupaya mencari kebenaran sesungguhnya. Makanya ada keyakinan. Artinya keyakinan bahwa ada satu hal yang dicari oleh manusia, yaitu yang lebih dari dia. Makanya dari dulu udah ada. Memang kalau zaman modern sekarang ada istilah agama. Kalau dulu belum disebut agama, tetapi keyakinan. Ya, makanya kalau saya tidak salah, kalau di tanah Batak masih ada agama Parmalin. Artinya meyakini apa yang diyakini oleh para leluhur tanah Batak dari sejak semula. Tetapi hari ini yang saya mau sampaikan adalah kebenaran yang dari Allah, yaitu Kristus Yesus yang adalah kebenaran itu. Mungkin saya perlu sampaikan sedikit sebelum kita masuk ke pembacaan Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 40. Ada 3 bentuk kebenaran yang saya catat di sini. Mungkin ini hal yang sederhana, tetapi ini perlu saya sampaikan. Artinya kebenaran yang pertama adalah kebenaran diri. Kebenaran diri itu adalah pembenaran diri atau kebenaran yang dibangun oleh seseorang, upaya seseorang untuk menyelamatkan dirinya. Mungkin Bapak Saudara bisa melihat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Waktu mereka jatuh dalam dosa, Allah bukan mereka mencari Tuhan, tapi mereka malah takut berjumpa dengan Tuhan. Maka ketika Allah datang mencari mereka, Allah turun ke Taman Eden dan mencari mereka. Apakah Tuhan tidak melihat mereka? Sudah pasti Tuhan melihat mereka.
Tetapi Allah mencari mereka dan memanggil mereka. Jadi betapa luar biasanya Tuhan kita. Karena setiap manusia ketika ada pelanggaran pasti takut. Tapi saudara sering mengalami takut, tidak tahu apa yang ditakuti. Jadi mereka takut dan bersembunyi, tetapi Allah mencari dan memanggil mereka. Dan apa dikatakan? Adam, di manakah engkau? Dan ketika itu sebenarnya kita bisa melihat di mana Allah mencari memanggil mereka untuk merekonsiliasi. Artinya untuk bahwa Allah terus menyatakan kasih sekalipun mereka hidup dalam pelanggaran. Tetapi apa yang dilakukan oleh Adam? Ketika dikatakan, aku takut, aku telanjang. Sehingga Tuhan mencari, bertanya, kenapa? Siapa yang memberitamu kau telanjang? Apakah engkau sudah memakan buah yang dilarang itu? Apa yang dikatakan Adam dan Hawa? Ada perempuan yang kau tempatkan. Jadi itulah upaya manusia. Sama seperti ketika Hawa ditanya, dikatakan ularlah yang menggoda sehingga dia makan buah itu. Jadi makanya di situ kenapa manusia sering sekali bisa menyalahkan orang lain dalam kesalahannya? Itulah kebenaran diri. Pembenaran yang dilakukan seseorang untuk menyelamatkan dirinya dari kesalahannya. Tetapi kebenaran hal seperti itu adalah kebenaran yang sia-sia. Makanya waktu mereka tahu mereka telanjang, mereka menyemat daun pohon ara. Artinya diselubungi, ditutupi pelanggarannya, ketelanjangannya. Makanya tidak ada yang perlu diajari di sini untuk menyembunyikan kesalahan. Udah ahli semua ya, karena dari sejak bapak leluhur kita sudah demikian. Udah ahli menutupi ketelanjangan. Ya, tetapi dosa itu harus ditelanjangi. Bukan kita yang perlu menelanjangi diri, tetapi dosa, pelanggaran itu harus diselesaikan, bukan untuk disembunyikan. Jadi sering sekali kita mengambil sikap menyembunyikan sesuatu yang salah dan kita simpan baik-baik supaya tidak ada yang melihat, tetapi ada mata yang melihat dari tempat maha tinggi. Jadi mari saya berharap kita diselesaikan. Jangan hidup dalam kebenaran diri sendiri karena engkau akan bertanggung jawab atas pelanggaranmu sendiri. Oleh sebab itu engkau tidak akan pernah merasa butuh juru selamat. Ya, kalau orang yang belum tahu diri, dia tidak tahu dia butuh juru selamat. Yang kedua, ada kebenaran yang dibangun oleh sekelompok manusia. Itulah agama atau tradisi, keyakinan luhur dan lain sebagainya. Artinya itu adalah usaha upaya manusia mencari Allah atau keselamatan. Satu hal yang disadari manusia bahwa manusia tahu dia tidak akan selamanya di dunia ini. Makanya manusia mencoba mencari sumber kehidupan yang menjadi misteri baginya. Bahkan manusia juga tahu bahwa dia sudah memiliki keterbatasan. Karena dosa membuat otoritas atau hak, otoritas kuasa yang Allah beri bagi mereka itu secara otomatis hilang. Karena rupa gambar Allah dalam diri mereka rusak. Jadi itulah yang membuat manusia penuh dengan kekhawatiran, ketakutan dan berupaya mencari pertolongan, mencari keselamatan. Makanya kalau di Tanah Karo dulu saya lihat, saya juga bingung. Biasa banyak orang, padahal udah banyak luas kebun jeruknya, tetapi masih pergi ke, kalau di sana panggilan dukun guru Simbelin. Tahu guru Simbelin? Guru besar. Makanya saya lihat, rupanya memang dari dulu udah banyak guru. Ya, makanya Yesus pun dipanggil orang guru. Artinya seorang pengajar, seorang yang bisa memberi hikmat, memberi pengarahan. Makanya ketika mereka datang ke guru Simbelin, tahu apa yang dikasih? Ya pasti apa yang ada padanya. Tidak mungkin guru itu bisa memberi sesuatu yang dia tidak miliki. Tahu apa yang dimiliki guru Simbelin? Biku ganjang namanya. Saya juga tidak pernah kenal nama biku ganjang itu apa. Karena saya tidak pernah melihat atau tidak pernah mau tahu dengan biku ganjang itu. Tetapi kuasa biku ganjang itu saya saksikan dihancurkan di dalam nama Yesus. Makanya itu Bapak Saudara, makanya dari dulu memang upaya manusia sudah banyak, usaha manusia itu sudah banyak. Karena dia tahu bahwa dia tidak dapat melindungi apa yang ada padanya. Sehingga dia coba mencari perlindungan, mencari keselamatan. Yaitulah keyakinan-keyakinan yang dibangun dari leluhur kita.
Tetapi percayalah bahwa budaya atau tradisi yang menjadi gotong royong itu sesuatu yang baik. Tetapi kembali saya mengingatkan bahwa kebenaran itu adalah kebaikan dari yang jauh lebih baik dari segala kebaikan. Makanya kita bukan hanya butuh sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang benar. Ya. Yang terakhir adalah kebenaran Allah. Itulah Injil. Kalau agama itu manusia mencari keselamatan, kalau agama manusia mencari perlindungan, kalau agama manusia berusaha mencari sumber segala sumber. Tetapi kebenaran Allah itu bukan upaya usaha manusia. Makanya Paulus tegas atau keras di situ. Makanya dikatakan bahwa bukan usaha upaya yang menyelamatkan kita, tetapi kasih karunia, anugerah, pemberian. Sama seperti Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, bukan usaha mereka mencari Tuhan. Mereka berusaha bersembunyi supaya mereka selamat dari Tuhan. Karena Tuhan berkata, pada saat engkau memakan buah itu engkau akan mati. Jadi bukan hanya ketakutan, tetapi kematian menghantui mereka. Tetapi kita bisa melihat bahwa kebenaran Allah, Allah yang datang, turun, mencari, memanggil, dan menyelamatkan. Makanya Paulus katakan di dalam tolong mungkin sebelumnya tolong tampilkan dulu dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Jadi kebenaran Allah itulah Injil, itulah Yesus, kabar baik, kabar sukacita atau pemberian Allah bagi umat manusia karena manusia sudah dihantui kematian, kebinasaan. Tetapi ada satu anugerah yang dinyatakan Allah bahwa Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, itulah Yesus. Ayat 16. Dan dengar bahwa pemberian terbesar dari Allah bagi manusia sejak jatuh dalam dosa itu adalah Yesus. Tetapi kembali saya ingatkan perlu bahwa pemberian itu hanya dinikmati oleh orang yang menerima. Tidak mungkin pemberian dinikmati oleh orang yang menolak atau mengabaikan. Tetapi pemberian itu dinikmati oleh orang yang menerima. Jadi saya berharap semua di sini adalah orang-orang yang menerima pemberian Allah. Karena banyak agama di luar mencari Allah. Tetapi berbahagianya kita bukan usaha kita mencari, tetapi Dia yang memberi, kita menerima. Jadi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang menerima pemberian Allah. Oleh sebab itu Paulus katakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah kebenaran Allah, tetapi dikatakan Injil itu harus diterima melalui apa? Keyakinan yang kokoh, itulah iman. Makanya pemberian Allah itu kita terima melalui iman kita kepada Yesus. Makanya dikatakan aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kuasa Allah. Injil adalah penyataan Allah. Makanya dikatakan Dia Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita bisa melihat Allah? Itulah sebabnya karena dosa membuat manusia tidak dapat melihat Allah, bahkan tidak dapat berjumpa dengan Allah, sehingga Allah yang turun dan menyatakan pribadinya menjadi manusia. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap siapa? Orang yang percaya. Makanya dikatakan tadi pemberian itu hanya menjadi bagian atau dinikmati oleh orang yang menerimanya. Dan orang yang menerimanya adalah orang yang percaya, yang beriman. Makanya kalau Yohanes tuliskan begini, bahwa Ia datang kepada milik kepunyaannya, bahkan kepada umat pilihan Allah. Orang Yahudi, orang Israel, Dia datang kepada umat pilihannya, tetapi dikatakan, tetapi milik kepunyaannya menolak Dia. Makanya Yohanes tuliskan di ayat 12 ini dikatakan, tetapi yang percaya menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Makanya Bapak Saudara,
Ini perlu Bapak Saudara perhatikan, apakah engkau adalah orang percaya, artinya orang yang menerima pemberian Allah, atau orang yang meragukan pemberian Allah, orang yang mengkhawatirkan, atau orang yang tidak percaya kepada Allah. Dikatakan pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Maksudnya bahwa pemberian itu bagi seluruh umat manusia, tetapi menjadi bagian orang yang menerima pemberian dari Tuhan. 17 terakhir. Ayat 17-nya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Berarti kebenaran Allah itu apa? Itulah Injil. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kebenaran Allah bukan upaya manusia mencari Allah, tetapi kebenaran Allah sesungguhnya adalah Allah yang datang mencari, memanggil, dan menyelamatkan umat manusia. Makanya saya beri judul ini, bahwa Kristus Yesus adalah kebenaran sesungguhnya. Jadi terlepas dari pemahaman atau ajaran atau apapun yang Bapak Saudara dengar di luar, itulah dunia ini. Tetapi hari ini ada berita bagi kita semua bahwa hanya Kristus Yesus kebenaran sesungguhnya. Ada banyak kebenaran-kebenaran yang dibangun oleh dunia ini, tetapi kebenaran yang Alkitab firman Allah tegaskan adalah Yesus Kristus adalah Injil, kabar baik yang dinyatakan bagi kita semua. Saya ajak kita melihat dalam Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 40. Kenapa saya buat pendahuluan itu tadi? Karena Bapak Saudara, saya mau menyampaikan bahwa supaya kita menyadari dan kita hidup di dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Lukas 20 ayat 27 sampai ayat yang ke-40. Mungkin nanti kalau terlalu panjang nanti kita lihat waktu ya. Saya baca ayat 27, Bapak Saudara ayat 28, nanti sampai ayat 40 kita baca secara bergantian. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, 28. Ayat 28. Ayat 29. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. 30. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua. Ayat 31. Dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. 33. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. 34. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. 35. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dimandikan. Ayat 37. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. 38. Dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata,
Guru, jawabmu itu tepat sekali. 40. Terima kasih buat kerjasamanya Bapak Saudara ya. Jadi di sini tadi dari pembacaan itu ditegaskan di peristiwa itu ada sekelompok orang Saduki yang datang kepada Yesus. Makanya Bapak Saudara, selalu saya tekankan bahwa kedatangan seseorang atau seseorang ketika menghampiri Tuhan, motivasinya sangat menentukan apa yang akan dia bawa pulang. Bisa Pak nangkap yang saya maksud? Motivasi seseorang datang beribadah, motivasi seseorang datang menghampiri Tuhan, itu sangat menentukan oleh-olehnya pulang. Apa yang akan dia bawa pulang, apa yang akan dia peroleh. Jadi di sini dikatakan tadi bahwa ada sekelompok orang Saduki. Jadi mungkin dari peristiwa-peristiwa sebelumnya di pasal ini, dalam peristiwa yang sama, sebelum orang Saduki ini datang, sudah pasti ada di situ imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang selalu berargumentasi ketika datang kepada Yesus. Dan ketika pemimpin agama Yahudi dibungkamkan oleh Yesus dengan jawabannya, karena mereka datang dengan berbagai-bagai pertanyaan. Bahkan sebelumnya, waktu itu imam-imam kepala membayar orang-orang supaya datang kepada Yesus dan mempertanyakan mengenai pajak. Mengenai membayar pajak. Nah, jadi hari-hari ini saya melihat banyak orang yang menghindari pajak. Kemarin kami di rumah sakit, ada dokter kandungan karena si ibu bilang dia kerja di outsourcing bagian perpajakannya. Dia bilang, dia pertanyakan, Mas, ngambil uang orang. Jadi memang area-area berbahaya dalam hal uang ini. Kalau uang tidak bisa dikelola menjadi hamba, dia menjadi tuan yang sangat jahat. Dia lebih jahat dari iblis. Mamon itu yang disetarakan, maka dikatakan tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, atau kepada mamon atau kepada Tuhan. Kalau iblis tahu diri ketika disejajarkan dengan Tuhan. Iblis itu tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Tetapi mamon itu bisa menjadi perbandingan dalam diri manusia. Jadi makanya di sini bahwa ketika mereka mengirim, membayar orang mempertanyakan pajak, apa yang dijawab oleh Yesus? Itu pun dibungkam oleh Yesus. Dikatakan bawa ke sini, dikasih uang, dan ditanya gambar dan tulisan siapa ini? Apa yang dijawab? Jawab mereka juga orang-orang cerdas. Gambar dan tulisan Kaisar. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Berikan apa yang menjadi bagian Kaisar. Tetapi berikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Jadi mereka dibungkam. Tetapi di sini dikatakan bahwa tampillah orang Saduki. Jadi kalau orang Saduki ini lebih dikenal sebagai kelompok yang berpemahaman rasional. Ketika saya cari sumber-sumbernya bahwa orang Saduki ini adalah kelompok yang berpemahaman rasional. Artinya yang cocok dengan akal atau logis. Makanya ada istilah sekarang menurut pikiran, logika. Masuk akal. Logika artinya bisa dipahami melalui pikiran. Sehingga orang-orang ini adalah orang-orang yang bukan hidup oleh iman, tetapi hidup menurut apa yang mereka pahami, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka mengerti. Ya mungkin kalau zaman modern sekarang orang-orang ateis lah ya, orang yang meyakini apa yang makanya itu munculnya dari filsafat. Makanya waktu saya ketemu dengan dokter filsafat, dia bilang begini, hidupmu adalah apa yang kau pikirkan, katanya. Itu kalau filsafat begitu. Ya, itu kan dari zaman Yunani kuno itu udah ada. Orang-orang cerdas, pemikir-pemikir kuat. Makanya dikatakan bahwa mereka kesimpulannya bahwa hidupmu adalah apa yang kau pikirkan.
Masalahnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini kalau mengambil kesimpulan hidupmu adalah apa yang kau pikirkan, masa murid tahu sudi. Ya. Hidup kita bukan tergantung pikiran kita. Hidup kita adalah tergantung arah dan kebenarannya, dan kebenaran itulah yang harus menguasai pikiran kita supaya hidup kita dibaharui. Jadi itulah orang-orang Saduki. Mereka adalah orang-orang yang logis, orang-orang rasional. Dan orang Saduki ini satu golongan pemimpin agama Yahudi. Mereka hanya meyakini 5 kitab Musa. Apa 5 kitab Musa? Kalau ada yang lupa balik lagi di sekolah minggu itu. Apa Hosea? 5 kitab Musa? Masih ingat? Hah? Kesaksian. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, berarti ulangan ujian. Ya. Jadi mereka hanya meyakini 5 kitab Musa. Dan kitab-kitab yang lain, para nabi, itu tidak mereka percayai. Makanya mereka beda pemahaman dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena mereka hanya memegang 5 kitab Musa. Dan mereka ini ketika saya cari berasal dari Zadok yang menguasai bait suci itu cukup lama. Ya, pada zaman Salomo. Karena kan kitab para nabi itu kan sesudah kerajaan Daud. Saul kan itu tidak masuk dalam peristiwa. Kalau zaman kitab para nabi itu tidak semua diyakini oleh orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga mereka hanya memegang 5 kitab tadi, Pentateuch. Mereka menolak adanya kebangkitan dari kematian. Makanya tadi jelas dikatakan, maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui. Artinya mereka bukan hanya sekedar tidak percaya, tapi mereka sudah mengambil keputusan bahwa mereka tidak mengakui adanya kebangkitan. Jadi bukan hanya sebuah sesuatu yang dipercaya secara pikiran, tetapi sudah diputuskan. Kan tahu bedanya percaya dan mengakui? Makanya kita dikatakan adalah orang yang percaya dan mengaku. Mengaku itu adalah satu keputusan yang sudah diambil dari apa yang kita percaya. Jadi mereka bukan hanya sekedar tidak percaya, tetapi sudah mengambil keputusan mereka tidak mengakui kebangkitan. Sehingga mereka menolak adanya kebangkitan dari kematian. Bahkan untuk secara lebih luas, mereka tidak mengakui ada malaikat, mereka tidak mengakui ada setan. Kenapa? Karena seperti tadi, yang masuk akal. Roh itu tidak terlihat. Bagaimana bisa mempelajari roh? Yang bisa mempelajari roh itulah dari dulu okultisme. Makanya itu tadi yang tadi salah satunya yang dikasih bigu ganjang tadi. Roh, dunia roh. Mereka tidak mengakui ada dunia roh. Bagi mereka hanya sesuatu yang masuk akal. Dan mereka memang sudah beda paham dengan orang Farisi mengenai pemahaman dan pengajaran, khususnya mengenai kebangkitan tadi. Namun ini coba lihat, ini perlu saya mungkin nggak usah lihat waktu ya, nanti kalau terlalu panjang lanjut minggu depan. Ya, mereka, namun orang Saduki ini bisa bersahabat dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ketika mereka menyerang Yesus dan ajarannya. Mungkin ini perlu lihat ya, dalam Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4. Jadi sekalipun mereka beda pemahaman, sekalipun mereka beda dalam pengertian, tetapi ketika untuk menyerang Yesus, untuk melawan Yesus, itu mereka bersahabat. Makanya memang seseorang itu akan cocok dengan circle-nya. Nggak akan cocok orang yang tidak suka minum dengan
yang suka nggak akan suka. Oh, ada kan bisa kelihatan ketika seseorang bergabung, kalau cocok dia nimbrung, tapi kalau nggak cocok dia akan tinggal. Makanya kalau pemasmur bilang jangan bergaul sama pencemooh. Tapi kita diajar bergaul, bersekutu di dalam Tuhan. Kemudian, coba lihat. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki, hendak mencoba Yesus. Jadi kalau untuk melawan atau untuk berargumen untuk melawan Yesus dan ajarannya, mereka ini berteman, bersekutu, sekalipun beda aliran. Tetapi mereka bisa bersahabat, mereka bersama ketika mencoba Yesus. Dan apa yang dikatakan? Mereka meminta supaya ia memperlihatkan satu tanda dari surga kepada mereka. Tapi dari pembacaan ini, dalam peristiwa ini, Yesus tidak menyampaikan pernyataan dari surga kepada mereka. Dia hanya menyampaikan apa yang dituliskan oleh kitab para nabi. Bahwa ayat 2, tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Ayat 3. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu. Coba bayangkan bahwa mereka mempelajari banyak hal, orang Farisi, orang Saduki ini. Kamu dikatakan rupa langit kamu tahu, membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ayat 4 terakhir. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini. Jadi cukup jelas, berarti orang Farisi, orang Saduki ini, kelompok-kelompok yang mencobai Yesus ini adalah orang jahat. Orang jahat di hadapan Allah dengan orang jahat di hadapan manusia itu berbeda. Ya. Karena di dunia ini kan orang baik itu dengan validasi, dengan konten kalau zaman sekarang. Tapi di hadapan Allah, orang jahat di hadapan Allah itu berbeda dengan orang jahat di hadapan manusia. Karena manusia itu transaksi sistemnya. Tapi kalau dengan Allah itu kebenaran prinsipnya. Kalau kita tidak. Makanya dikatakan angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus, dan Yesus meninggalkan mereka lalu pergi. Tahu tanda Yunus? Yunus di perut berapa lama? 3 hari. Dan pada hari yang ketiga dia dimuntahkan dan memberitakan firman bagi orang Niniwe. Tetapi orang Niniwe bertobat dan diselamatkan. Jadi dikatakan Yesus meninggalkan mereka selain dikasih tanda Yunus. Itu peristiwanya Yesus belum mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dari dalam perut bumi dia bangkit. Makanya tadi coba kita kembali ke Lukas tadi. Jadi tanda ini sudah cukup jelas bahwa Yesus itu adalah kebenaran Allah yang harus dipahami, dipegang, dipercaya dan dihidupi oleh setiap umat manusia. Makanya di ayat 27 tadi di Lukas tadi, maka dikatakan maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru." Jadi coba lihat, ini selalu ada orang-orang yang datang kepada Yesus itu beda mulut dan hatinya. Beda mulut, beda perkataan dan apa yang ada di hatinya. Saya tidak tahu kalau di sini kayaknya polos-polos semua. Apa yang dia ucapkan memang itu yang dari hatinya. Kok nggak percaya Bu Saudara kalau begitu? Ya, Bapak Saudara mengucapkan apa yang ada di hati kan? Masa Bapak Saudara bohongi diri sendiri? Kalau dirimu pun kau bohongi, pasti semua orang akan kau bohongi dalam hidup. Ya, guru. Jadi di mulut mereka berkata Yesus guru, tetapi bukan, mereka tidak pernah mau menjadi murid. Makanya guru Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak,
saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Jadi mereka ini seperti menyampaikan ilmu atau pemahaman yang mereka yakini, dan seakan-akan Yesus itu tidak memahami kitab Musa. Makanya di situ dikatakan apa yang ada dituliskan oleh Musa. Bahkan mereka membuat satu penjelasan dalam pemahaman itu. Dikatakan adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua. Seakan-akan mereka ini adalah orang yang memang punya pengertian, dan pengertian mereka itu disampaikan melalui pernyataan ini. Ayat 31 dikatakan, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Dan mereka katakan, bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Rame juga ya. Tapi dalam pemahaman itu seakan-akan mereka menjelaskan kalau memang kebangkitan itu ada, kalau memang kebangkitan itu benar, coba nih, Musa sudah tuliskan. Mereka menyampaikan sesuatu menurut akal pikiran manusia. Musa sudah tuliskan demikian, bahwa dikatakan kalau ada orang mati, kalau tidak ada keturunannya, maka saudaranya akan menikahi perempuan itu. Dan kalau ada 7 saudara laki-laki, mati 7-7-nya, dan tidak ada anak, terus kalau bangkit, siapa yang menjadi suaminya? Katanya. Seakan-akan peduli banget mereka ini, tapi sebenarnya pikirannya duniawi. Makanya banyak orang memang rumit. Akhirnya perempuan itu, makanya dikatakan siapakah dari yang ke-7 itu? Dengar jawaban Yesus, ayat 34. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Jadi cukup jelas ya, bahwa orang-orang yang di dunia ini, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Ayat 35, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain, artinya orang-orang yang mengalami kebangkitan hidup, orang-orang yang menerima, mengambil bagian dalam kebangkitan hidup di dalam Yesus, adalah dikatakan mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jadi Bapak Saudara cukup jelas di sini bahwa ketika dikatakan soal kebangkitan itu, kehidupan di dalam kerajaan Allah itu bukan seperti dunia ini. Polanya berbeda. Kalau di dunia ini bahwa segala sesuatu termasuk seperti yang pertanyaan mereka itu tidak soal kawin dan mengawinkan. Kalaupun ada agama yang menjelaskan ada kawin mengawinkan di kerajaan sorga, ya itu bedalah. Tapi dalam pengajaran Yesus tidak demikian. Di dalam kerajaan Allah itu tidak ada kawin. Jadi jangan nanti kalau di sini udah jelek suaminya, mungkin di sana nanti ganteng. Kalau di sini udah hitam istriku, mungkin di sana nanti putih. Suami sampai akhirat tuh, nggak ngerti lagi aku. Selalu pikiran kawin. Dan pertanyaan mereka ini logis. Makanya manusia itu akan senang dengan ketika pikirannya disenangkan. Termasuk gereja-gereja juga begitu. Apa yang menyenangkan pikiran itu yang rame. Coba yang menegur pikiran manusia, sepi, sakit hati, nggak ke gereja lagi, ganti agama. Jadi Bapak Saudara, saya berharap pola hidup kita berubah.
berbeda. Makanya dikatakan oleh Yesus selanjutnya tentang bangkitnya orang-orang mati, karena mereka mengambil kitab Musa, ya, mengutip kitab Musa. Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, karena Musa dipanggil ketika waktu dia ada di padang rumput dan ada api dari semak duri yang tidak terbakar. Dan dikatakan bahwa dalam nas tentang semak duri di mana Tuhan disebut apa? Waktu memanggil Musa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi bapa leluhur mereka. Makanya Musa ketika dipanggil oleh Tuhan. Jadi kalau dikatakan bahwa mereka mengutip kitab Musa, Musa sendiri mengalami panggilan hidup itu adalah dalam panggilan kebangkitan. Artinya ada hidup kekal. Makanya dikatakan ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Jadi siapapun yang ada di hadapan Allah adalah orang-orang hidup. Bapak Saudara, saya berharap Bapak Saudara datang kepada Tuhan dan engkau berdiri di hadapan Tuhan, artinya engkau adalah orang-orang hidup. Jadi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang hidup. Saya tutup di sini sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan. Karena oleh darahnya yang kita seharusnya mati binasa, oleh darahnya membuat kita bisa beroleh mengambil bagian dalam kebangkitan. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Jadi saya berharap Bapak Saudara, terlepas dari apapun yang kau yakini, apapun yang kau pahami dalam pikiranmu, saya berharap kalau Bulangku almarhum selalu berkata begini, ulah dirindu jadi penggurundu, ulah peruku rendu jadi penggurundu, ulah pikirandu jadi penggurundu. Artinya begini, jangan pikiranmu jadi gurumu, jangan hatimu jadi gurumu. Kalau ada istilah, adakan lagu tanya hatimu. Masalahnya di hati sampah semua. Apa yang mau ditanya dari sampah? Sampah lah hidupnya. Makanya hati pikiran itu harus dibaharui, harus ada kebenaran. Oke. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dikatakan bahwa jawab Yesus. Ini peristiwa ketika Lazarus mati. Dan dikatakan jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kenapa mereka tidak mengakui ada artinya ini sudah otomatis. Kalau mereka tidak mengakui ada kebangkitan, berarti mereka tidak mengakui hidup. Makanya Yesus jawab tadi bahwa Allah itu adalah Allah orang hidup. Bahwa Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah orang-orang yang hidup di hadapan Tuhan. Artinya mereka adalah orang-orang yang akan beroleh kebangkitan hidup. Makanya dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Dan dikatakan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Semua manusia akan menjalani kematian. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus itu mengalami kebangkitan hidup. Dia bangkit untuk beroleh hidup yang kekal. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia bangkit untuk di neraka. Makanya kalau belajar Alkitab mungkin agak terlalu panjang nanti. Ada kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama adalah orang-orang percaya pada Yesus. Ketika bangkit, mereka beroleh upah. Ya, apa yang mereka kerjakan di hadapan Tuhan, pelayanan mereka itu menjadi mahkota mereka. Dan memimpin dan ada dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi sesudah kerajaan 1000 tahun damai itu adalah kebangkitan kedua. Orang-orang yang mengalami kebangkitan kedua itu adalah orang-orang yang akan menghadapi takhta putih, penghakiman Allah. Dan orang-orang itulah yang akan masuk ke neraka bersama dengan iblis dan para pengikutnya. Jadi saya berharap kita ini adalah orang-orang yang beroleh kebangkitan hidup dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Karena ketika engkau mengalami kebangkitan di luar Yesus, artinya engkau ada untuk neraka.
Tetapi kalau kita adalah orang-orang yang mengalami kebangkitan hidup dalam Yesus, adalah orang-orang yang ada untuk surga. Ayat 26 terakhir. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini yang menjadi pertanyaan. Percayakah engkau akan hal ini? Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tanya dulu kiri kanan. Percayakah engkau akan hal ini? Dari mukanya gimana kira-kira? Dari muka-mukanya ini beroleh kebangkitan hidup nggak kira-kira? Saya percaya bukan penilaian orang ya. Saya ajak kita bertanya bukan untuk menilai dirinya, tapi kita bertanya supaya saling mengingatkan, supaya kita percaya sehingga kita beroleh kebangkitan hidup. Jangan seperti orang Saduki yang hidup menurut pikirannya. Makanya sederhananya begini sebagai kesimpulan, mujizat itu pun masuk akal nggak? Pekerjaan-pekerjaan Allah itu kemustahilan yang dinyatakan. Makanya dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya orang-orang yang selalu berlandaskan sesuai dengan pikirannya, dia bukan hanya tidak akan melakukan firman, tetapi tidak mengalami pekerjaan Tuhan. Kalau menurut pikiran, nggak akan. Kalau Bapak Saudara bersandar pada pikiran, tidak akan ada firman yang kau lakukan dalam hidup. Tapi kalau engkau mendengar firman melalui iman, engkau tahu bahwa sekalipun itu tidak masuk akal, tetapi engkau kerjakan dan engkau akan melihat pekerjaan Tuhan di hidup. Mari berubah. Saya ajak musik Bang Jeris sama Bang Salma. Sebentar kita mengambil perjamuan Tuhan. Ini adalah satu persekutuan dengan Tuhan Bapak Saudara, bahwa kita tahu bersama, inilah satu berita yang sangat jelas bahwa Yesus menjalani maut, menjalani kematian, supaya di dalam Dia kita juga akan mengalami kebangkitan hidup, sekalipun kita akan mengakhiri atau menghadapi kematian daging di dunia ini. Salibnya, selama mulia dosaku Bapa di surga, Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan ditemukan oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan, di dalam Engkau kami bisa ada di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus, karena ada darah yang dicurahkan bagi kami. Terima kasih buat penebusan. Terima kasih buat korban yang sempurna, sehingga membuat kami orang-orang yang lemah, orang-orang yang seharusnya binasa, bisa menjadi orang-orang hidup
karena darah anak domba Allah, kami semua berdiri di hadapan Tuhan. Biarlah kami tetap teguh, kami tetap senantiasa sampai selama-lamanya. Kami adalah orang-orang yang ada di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kami daripada Tuhan, tetapi pengorbanan darah Yesus sudah membuat kami teguh dan ada di hadapan Tuhan. Sebab itu, biarlah roti dan anggur ini seperti firman-Mu. Kami percaya, kami imani bahwa ketika kami mengambil bagian di dalam persekutuan dengan Kristus, di dalam tubuh dan darah-Mu, kami dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Allah. Sebab itu kami berdoa, kami percaya, kami imani bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus yang akan dibagi-bagikan bagi kami, supaya kami mengambil bagian dalam persekutuan hidup yang kekal di dalam anugerah Tuhan. Kami percaya dan ini akan dibagikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Firman dan akan kita nikmati bersama. Seperti yang saya katakan tadi, melalui iman kita percaya bahwa apa yang ada di tangan kita itu adalah dari Tuhan. Sebelum kita nikmati, saya ajak kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Saya akan baca firman apa yang disampaikan oleh Yesus bagi para muridnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kami percaya dan kami imani bahwa roti yang ada di tangan kami dan kami nikmati adalah tubuh Kristus yang dinikmati oleh kami semua, sehingga oleh bilur-bilur-Mu segala sakit kami disembuhkan. Kami nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nikmati bersama. Terima kasih Tuhan, kami akan beroleh tubuh kebangkitan dalam persekutuan dengan Engkau. Sebelum kita minum cawan ini, saya ajak kita mengangkat di tangan kanan kita. Saya akan baca. Sesudah itu ia mengambil cawan,
mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Terima kasih buat darahmu yang dicurahkan di Kalvari. Dan hari ini kami mengambil bagian dalam persekutuan dengan Engkau. Dan oleh darahmu kami diselamatkan, dosa kami sudah dihapuskan. Kami nikmati bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nikmati. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, sebelum saya kembalikan kepada pemimpin pujian, sewaktu Yesus memberi makan 5.000 orang, mereka bersuka cita dan sisa 12 bakul. Mereka sudah mengalami mujizat. Mereka sudah menikmati ketidakmustahilan. Tetapi Bapak Saudara tahu, satu waktu Yesus berkata kepada mereka, ketika dia berkata, "Akulah roti hidup." Dan mereka berpikir, ini keras. Sehingga mereka mengundurkan diri dari hadapan Tuhan. Saya tidak tahu perjuangan apa yang kau hadapi dalam hidup. Tekanan apa yang kau hadapi. Dengar, jangan sampai kau mengundurkan diri dari hadapan Tuhan. Darah Yesus sudah membawa kita ke hadapan Tuhan. Apakah ada yang lebih berharga daripada pengorbanan sehingga membuatmu mengundurkan diri dari hadapan Tuhan? Jangan seperti orang-orang yang sudah menikmati mujizat Tuhan berkata, ini keras, saya tidak bisa. Sama seperti orang-orang Saduki yang hidup menurut akal pikiran mereka. Ini keras, ini berat, saya tidak bisa. Saya berharap bahwa seberat apapun, sekeras apapun yang kau jalani, Tuhan tidak tinggalkan engkau. Jangan abaikan, jangan mengundurkan diri. Maju terus, langkah saja. Sekalipun matamu belum bisa melihat, tapi Tuhan selalu melihat engkau menjalani semua. Tidak akan ada yang dapat memisahkanmu dari Tuhan. Jadi jangan mengundurkan diri. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat anugerah-Mu. Biarlah kami terus menikmati anugerah Tuhan yang kekal. Mungkin sering sekali banyak hal, tekanan, kesulitan membuat kami ragu, khawatir, bahkan berpikir untuk mengundurkan diri. Tapi hari ini Tuhan, kami tidak akan mengambil keputusan mengundurkan diri dari hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang dapat membawa kami ke hadapan-Mu selain daripada darah-Mu yang sudah dicurahkan bagi kami. Biar kami menghargai anugerah pengorbanan-Mu yang sudah membawa kami ke hadapan-Mu. Materaikan kami semua dengan tubuh dan darah-Mu. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan sampai selama-lamanya. Bersyukur kami nikmati anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah sama-sama diberkati oleh firman yang disampaikan melalui hamba-Nya, dan kita juga sudah sama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama membaca pengumuman sepekan. Nanti sore akan ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore di tempat ini. Diharap untuk orang tua yang memiliki anak kecil untuk dibawa nanti datang ibadah sekolah minggu bersama di tempat ini. Lalu untuk ibadah keluarga kembali akan diadakan setiap hari Jumat tanggal 12 Juni jam 8 malam di tempat ini. Lalu untuk ibadah kaum wanita hari Sabtu 13 Juni jam 4 sore di tempat ini juga. Dan ibadah kaum muda Sabtu 13 Juni jam 7 malam di gereja.
Dan untuk ibadah umum minggu depan 14 Juni 2026 seperti biasa pukul 10.30, WL-nya Mama Keva, singernya Mama Gio, multimedia Saudara Gopon, asyirnya Opung Arka dan Ibu Panjaitan. Dan tidak lupa juga untuk setiap kita untuk dapat berpartisipasi dalam persembahan misi Rp2.000 yang tersedia di sebelah sana. Dan untuk jemaat yang berulang tahun, ada Kakak Intan yang kemarin berulang tahun tanggal 25 Mei sore. Kemudian ada Mama Ibu Nurita Siombing tanggal 31 Mei kemarin. Terus baru banget kemarin nih Bapak Yohanes atau Papa Gio tanggal 1 Juni lalu. Tuhan selamat ulang tahun buat yang berulang tahun di bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Sudah? Oke, saya kembalikan kepada hambanya Bapak Gembala. Selamat ulang tahunnya. Makan-makannya lebih luar biasa. Yang dinikmati tubuh dan darah Yesus. Itu berkat lebih besar daripada makan Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita. Siapa kita bagi berdiri. Kami syukur bagimu, kami bersyukur dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Engkau sudah memberkati, berkat kasih setiamu kekal bagi kami semua. Berkati rekan-rekan yang sudah melayani, apapun yang mereka kerjakan bagi Tuhan, semuanya tidak luput dari pandanganmu dan Engkau memberkati mereka. Berkati juga rekan-rekan kami yang berulang tahun. Beberapa waktu lalu Tuhan kami percaya hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang jauh lebih baik. Mereka mengecap dan menikmati segala kemurahan Tuhan, dan biarlah hidup mereka limpah dengan syukur akan segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di hidup mereka. Biarlah tubuh yang kuat, kesehatan terus menyertai dan memberkati setiap hidup mereka. Bahkan hamba-Mu berdoa bagi setiap yang hadir hari ini. Tuhan, Kau tahu perjalanan hidup mereka. Mungkin banyak tekanan, perjuangan yang mereka sedang jalani hadapi. Tidak ada mata manusia yang memandang mereka. Bahkan mungkin mereka ditinggalkan dalam perjuangan mereka. Tapi biarlah kemurahan-Mu, Engkau yang selalu melihat, Engkau yang selalu menyatakan pertolongan bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati setiap pribadi lepas pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan yang dikerjakan tangan mereka. Tuhan, Engkau tolong buka jalan dan buat berhasil. Biarlah segala perbuatan kebesaran-Mu terus menaungi, menyertai langkah demi langkah setiap kehidupan umat-Mu, sehingga hidup mereka penuh dengan kesaksian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati juga rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan juga lawat dengan anugerah-Mu. Biarlah rasa haus dan lapar akan Tuhan terus ada di dalam diri mereka. Berkati juga terus pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami adalah orang-orang yang sangat terbatas, tetapi Tuhan, biarlah Kau berkarya dan biarlah tempat ini, pelayanan ini bisa menjadi berkat dan memberkati banyak orang.
dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap kegiatan yang kami lakukan, biarlah kegiatan kami menjadi kesukaan bagi Tuhan dan memberkati banyak orang. Berkati juga setiap korban yang kami bawa kepada Tuhan, biarlah dia menjadi korban syukur, karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang ada pada kami datangnya daripada Tuhan. Berkati juga setiap lingkungan kami, perumahan Metro Cibunar, Parung Panjang, bahkan Indonesia ini diselamatkan dan dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Berkati juga setiap pribadi, setiap gerejamu, setiap umat-umatmu di bangsa ini untuk tetap teguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jika sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, Tuhan juga menyertai kami tiba di rumah kami dengan segala selamat, membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita, kebenaran Allah di hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami terus memandang Tuhan dan menikmati pertolongan Tuhan. Sebab itu Bapak Saudara, sebelum kita akhiri semuanya, kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya bagimu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah segala berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih Allah yang sempurna yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup, dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita sekalian siang hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah kita semua menjadi umat yang setia di hadapan Tuhan. Terimalah segala anugerah Tuhan dalam hidupmu, keluargamu, dan semua aktivitasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan memberkati.